Cek 1 2 3 cek 1 2 3 tes. Oke, udah kedengaran ya. Baik, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia dan serta kenikmatannya kita dapat bertemu dan ada pada tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, langsung saja. Perkenalkan nama saya Ali Atur Rahman. Saya dari kelas IF 4804 dengan NIM 1030121240066. Jadi di sini saya bakal membahas tugas kalkulus yang berjudulkan deret. Sebelumnya saya akan share terlebih dahulu. Hmm, oke, sebelumnya sudah terlihat ya. Eh layar saya udah terlihat. Insya Allah sudah terlihat ya. Baik, langsung aja kita ke soalnya. Di sini soalnya, di sini kita dapat dua soal. Soal pertama yaitu soal segitiga dan soal kedua yaitu soal deret sepertinya. Oke, langsung gak usah mengulur waktu lagi, langsung saja kita langsung ke soal pertama. Oke, sudah. Sudah terlihat ya. Baik, langsung aja kita gak usah banyak waktu lagi, langsung ke soal pertama. Perhatikan sebuah segitiga yang sama sisi yang maksimal sebanyak n1 n kali n plus 1 per 2. Nah, kita di sini disuruh untuk menentukan limit n tak hingga an per bn. Jadi kita tulis dulu soalnya, eh, tulis dulu nomor satu di sini. Nah, kita sudah mengetahui jumlah lingkaran di sini itu sebanyak eh, jumlah lingkaran. Nah, tadi itu jumlah lingkarannya itu sebanyak n kali n plus 1 plus 2. Jadi, eh, jadi tadi itu ada deret. Nah, tadi itu 1 plus 2 plus 3. Nah, susah singkat aja. Ini kita tahu jumlah lingkarannya itu 1 plus 2 plus titik-titik-titik sampai ke n kali n plus 1 dibagi dengan 2. Nah, jadi kita tahu bahwa jumlah lingkarannya ini tergantung pada rumus ini. Seperti itu. Lalu, setelah kita mengetahui jumlah lingkarannya, nah kita di sini tahu di dalam segitiga ini ada lingkaran. Maka tidak afdol juga kalau kita tidak hitung luas lingkarannya. Nah, jadi kita tahu bahwa luas lingkaran sendiri yaitu lingkaran luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Nah, di soal sendiri kita sudah eh, ditunjukkan bahwa jari-jari dari lingkaran sendiri adalah satu. Karena ini R-nya sama dengan satu, maka jawabannya adalah pi saja. Maka untuk luas lingkarannya ini adalah pi. Jadi, untuk mengetahui eh, AN-nya berapa, nah ini kita hitung AN-nya ya. Nah, ini kita hitung AN-nya. Nah,
Untuk menghitung AN-nya, kita hitung dari jumlah lingkaran kali luas lingkaran. Maaf. Oke. Jadi ini untuk mengetahui AN-nya kita hitung jumlah lingkaran dan luas lingkaran. Nah, jadi jumlah lingkaran kita sudah tahu ya bahwa yang ini tadi ya, N kali N plus 1 sudah dikalikan dengan jumlah luas lingkaran. Gitu ya. Maka kita dapat hasil uh, oh, sebenarnya belum ya? Eh, sebenarnya belum. Nah, jadi ini uh, untuk hasilnya, untuk hasil A-nya seperti ini. Seperti itu. Nah, kita disuruh hitung tinggi segitiganya. Untuk hitung tinggi segitiga, kita ada perlukan rumus ini. 2N kali N. Nah, FYI, untuk informasi saja, H ini adalah tinggi seperti itu. Nah, tadi kita sudah tahu ya, R-nya itu adalah 1. Berarti, maka H kali 2N R ini kita ubah menjadi 2N saja. Maka untuk hasil tinggi segitiganya adalah 2N. Oke, lanjut. Kita sudah mengetahui jumlah lingkaran, luas lingkaran, dan tinggi segitiganya. Maka kita hitung panjang sisi segitiga. Oke, untuk hitung panjang segi segitiga, nah kita cari rumus ini adalah S. Oh, untuk ini aja ya. Untuk mengetahui segitiga, kan ini kan rumusnya ada S ya. Nah, sisi segitiga ini itu apa namanya? eh Sisi segitiga itu hurufnya S. Nah, hal ini kita udah tahu ya tingginya segitiga seperti itu. Itu kenapa tadi saya pakai rumus ini ya. Simpel aja, karena ini ada R-nya. Dan kita udah tahu R-nya itu berapa. R-nya 1. Dan sedangkan ini S. Nah, kita yang ditanya itu adalah sisi segitiganya. Jadi kalau misal tadi saya langsung eh, ambil rumus seperti ini, saya juga kebingungan sendiri maksudnya. Nah, untuk apa? Untuk mempermudah seperti itu. Jadi saya gunakan rumus ini. Jadi emang sama ini apa rumus tinggi tapi berbeda makna seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk untuk mengetahui panjang segitiga kita perlukan rumus ini. H sama dengan S akar 3 per 2. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui area sudut kedua, oke, ya udah. Ini karena yang kita cari S ya. Berarti ini kita S-nya kita taruh di depan, maka ini kita duanya kita pindah jadi 2H ya. 2 kali H karena ini di atas di bawah dia pindah ke atas jadi kali. Terus akar 3 yang di atas jadi di bawah jadi per akar 3. Hanya tadi kita tuh mengetahui bahwa H sendiri nilainya adalah 2N. Maka kita masukkan nilai 2N di akarnya. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa panjang ini adalah 4N. Sudah mengetahui panjang sisi segitiga, maka kita hitung luas segitiga sama sisi.
Oke, untuk menghitung luas segitiga sama sisi, kita perlukan rumus BN-nya. Berarti tadi yang kita cari ini AN ya. AN itu dibandingkan kali luas lingkaran. Kalau kita dapat hasilnya NK atau kali N plus 1 per 2 plus 1 per 2 kali Pi. Maka tadi, maka sekarang untuk BN-nya, kita cari luas segitiganya. Luas segitiga yang dimaksud adalah luas segitiga sama sisi. Jadi, sebenarnya segitiga sama sisi ini beda rumusnya. Jadi rumus segitiga sama sisi ini adalah akar 3 per 4 kali S kuadrat. Kenapa beda? Jadi, kan rumus umumnya itu kan setengah kali alas kali tinggi, gitu kan ya. Nah, untuk segitiga sama sisi, kan segitiga sama sisi yang berarti yang sama tuh sisinya. Nah, berarti ya harusnya nilai S-nya dong yang ada, seperti itu kan. Kan kalau segitiga itu kan alas kali tinggi, berarti A kali T. Alasnya diketahui, tingginya juga diketahui, seperti itu. Tapi kalau segitiga sama sisi ini cuma sisinya doang yang diketahui. Nah, itu dan rumusnya juga akar 3 per 4 di S kuadrat. Nah, ini S-nya yang diketahui. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rumus segitiga sama sisi ya seperti ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Uh, 3 per 4 kali S kuadrat. Nah, tadi S-nya kita udah ketahui bahwa S-nya tadi itu kita dapat 4N per 3 ya. Ini kita masukin aja. 3 per 4 kali 4N per akar 3. Nah, oh ya, jangan lupa kuadrat. Kuadrat itu kita tinggal jabarkan berarti ini 3 kali per, apa, atau 3 kali 4. Nah, 4N ini sendiri, ini kan kuadrat berarti ini jadi 16. Karena 4 kali 4 16. N-nya jadi kuadrat. Dan 3-nya sendiri ini hilang akarnya. Karena dikuadratin. Maka kita dapat menyimpulkan, ini sebenarnya bisa dicoret ya. Ini jadi 4. Gitu. Berarti ini jadi 3 akar, akar 3 kali 4N kuadrat per 3. Maka kita dapat menunjukkan bahwa hasilnya 4 akar 3 N kuadrat per, nah, ANBN-nya sudah ditemukan. Seperti itu kan. Maka kita cari limit. Oh ya, tadi itu coba tadi kayaknya ada peninggalan. Hmm, oh, oh, maaf, tadi ada ketinggalan. Sebenarnya nilai pi ini sama dengan 180 atau nol. Seperti itu. Maka plus satu ya, lupa. Maka ini nanti eh, bukan pi, bukan ini jawabannya, bukan apa? Maksudnya AN ini bukan ini rumusnya. Berarti ini n plus satu kedua karena apa nilai dari pi-nya ini satu harusnya. Lupa lupa. Maaf. Itu salah. Oh, bener deh. Ah, maaf maaf maaf. Ternyata saya yang maaf maaf maaf. Maaf. Ya, ya benar benar benar. Maaf atas kecerobohan saya. Maaf. Benar benar. AN-nya ini uh, benar rumusnya seperti ini. Oke, lanjut aja.
untuk AN-nya tadi itu kita dapat N plus satu per 2 kali Pi per BN. Tadi BN-nya kita udah dapatkan bahwa hasilnya adalah 4 pangkat 3 N kuadrat per 3. Nah, di sini kita udah tahu kalau misal di bawah uh, pembagian atau jadi penyebut, kalau misalnya pindah ke atas bakal akan dikali. Berarti yang ini 3 yang tadi yang di bawah, nah, bakal pindah ke sini. Jadi ini jadi 3 pi N per 1 seperti itu. Nah, jadi ini hasilnya 3 pi N kali N plus 1. Ya, benar-benar. Maaf tadi saya ada kesalahan tadi ya, yang AN. Ya, benar. Ini emang rumusnya. Benar-benar. Lalu BN-nya itu 8N. Oh, berarti ini yang dipindah itu 2, berarti ini 8 akar 3 N kuadrat. Benar. Sekali lagi mohon maaf ya tadi atas kecerobohan saya tadi ya, yang AN. Ah, sudah berapa? Ayo kita lanjut aja. 3N. Nah, berarti ini jadi, ini karena N-nya hilang ya. Ini karena ada N kuadrat, ini kita bagi 3 pi N plus 1 uh, per akar akar 3 N kuadrat. N biasa maksudnya. Uh, ya sudah, maka hasilnya ini adalah limit N 3. Nah, karena ini kita udah ketemu limitnya. Nah, ini limitnya ya. Nah, oke. Kita udah ketemu limitnya 3 pi N plus 1 8 per 3 N. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ini hasilnya 3 pi per 8 per 3 akar 3. Oh ya, ini kenapa N satunya saya tidak itu? Karena ini kan ini kan tadi udah di apa dikasih limit ya N ke tahingga. Nah, berarti ini kalau misalnya ini dikasih tahingga, berarti ini kosong udah gak ada hasilnya. Berarti nanti yang udah kena tahingganya, berarti kita coret. Makanya ini hasilnya seperti ini. Terus setelah itu kita tukar aja ke bagian atas. Nah, jadi 3P-nya 3P per 8 akar 3 kita ubah jadi P per 3. Nah, jadi ini hasilnya seperti itu. Ya, mohon maaf tadi mohon maaf kalau misal eh, soal ini emang mengulur banyak waktu, terutama yang tadi yang AN ya. Saya minta maaf banget. Ya, kurang lebih seperti ini caranya. Sehingga kita dapat hasil, kita dapat menyimpulkan hasilnya seperti ini. Oke, terus lagi lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita disuruh untuk eh, mencari F0
sampai turunan kelimanya F0 sampai dengan selang kurva perhubungan F. Oke, langsung aja. Kita sudah mengetahui bahwa fungsi fx-nya yaitu adalah 2 tambah x. Apakah benar? Oke, ditanya ini untuk soal nomor A, itu F0 sampai turunan kelima F0-nya itu adalah apa? Oke, satu-satu dulu aja ya. Untuk F0-nya sendiri, kalau misal kita turunkan 0, nggak tahu lah ya, cobanya apa. Ya, kan. Nah, 2 tambah 0 itu berarti lah. Lanjut lagi, turunan 1 F0. Nah, turunan 1 sendiri, kita udah tahu bahwa rumus turunan fungsi, turunan pertama fungsi, kalau ada lennya berarti jadi 1 per. Nah, karena di sini ada len 2x, berarti nanti di bawahnya adalah 1 plus 2x. Nah, kita udah tahu F0. Nah, F0 sendiri berarti nanti hasilnya adalah 1 plus 2 tambah 0. 1 per 2 tambah 0. Setelah, nah, setelah mengetahui turunan pertama, kita lanjut turunan keduanya. Nah, turunan keduanya yaitu uh, rumusnya seperti ini. Yang kalau tadi kan ini kan 1 per 2x-nya kan masih plus. Nah, kalau ini sekarang jadi min. Dan di bawahnya udah ditambahkan kuadrat. Nah, karena ini sudah kita ketahui rumusnya, kita tinggal masukin aja nolnya ke x. Jadi 2 tambah 0 kuadrat sama dengan, berarti 2 kuadrat ya. Nah, 2 kuadrat ini kita sama dengan seperempat. Begitu. Nah, lanjut ke turunan ketiga 0. Rumusnya sendiri itu adalah 2 per 2 plus X akar 3, pangkat 3 sama dengan, nah, kalau kita udah ketahui rumusnya, maka kita masukin aja nolnya. Langsung 2 tambah 0 akar 3. Pangkat 3. Kita tahu rumusnya adalah 2 akar 3 pangkat 3. Masa 2 per 8. Hasilnya adalah seperempat. Lanjut ke turunan keempat. Turunan keempat ini rumusnya itu adalah min 6 per 2 plus X pangkat 4. Langsung aja masukin nolnya. Jadi 6 per 2 plus 0 pangkat 4. Maka hasilnya, kalau 2 pangkat 4 berarti 6 pangkat 16. 2 kali pangkat 4 berarti 16 ya. Berarti min 6 per 16. Hasilnya min 3 per 8. Dan yang terakhir itu adalah soal kelima. Eh, turunan kelima, maaf.
Nah, rumusnya adalah 24 per 2 plus X pangkat 5. Nah, maaf. Nah, kita masukin aja nolnya. 24 per 2 tambah 0 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 5 berarti 32 ya? 24 per 32. 24 bagi 8, 3 per 4. Seperti itu. Kita sudah apa, mengerjakan soal A, lanjut ke soal B. Nah, soal B sendiri, kita disuruh untuk menghitung deret Maclaurin. Seperti itu. Untuk deret Maclaurin, rumusnya sendiri itu adalah fx sama dengan sigma x sigma hingga k sama dengan 0 mungkin dari k nol per k faktorial dikali dengan x pangkat berapa. Nah, untuk mengetahui hasil dari deret Maclaurinnya soal ini, kita gunakan metode substitusi. Oke, substitusi nilai turunan dari bagian A ya tadi ya. Berarti kita tulis aja bahwa em, ini soal yang tadi ya. Kita gunakan substitusi soal yang tadi. Per 2 plus per 2x yang kayaknya nggak cukup. Coba saya ini lagi. Oke, udah per 2 plus setengah x min seperempat kali 2 faktorial x kedua plus 1/4 kali 3 faktorial x pangkat 3 min 3 per 8 kali 4 faktorial x pangkat 4 tambah lagi dengan 3 4 kali 5 faktorial x 5 dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapat hasilnya itu adalah fx. Nah, ini Lendo masih tetap Lendo. Nah, setengah ini jadi x per 2 min x kuadrat per 8 ditambah x per 3 x pangkat 3 per 24 min x pangkat 4 per 64 dan yang terakhir adalah plus x pangkat 5 per 160 dan seterusnya. Oke, sudah ada x-nya maka kita udah tahu hasilnya.
adalah lan 2, lan 2 plus X sama dengan lan 2 sekuota hingga k n plus 1, n sama dengan 1, n plus 1, n kurang 1 faktorial per 2n, n faktorial xn. Nah, ini untuk hasilnya. Maaf, saya pakai tinta merah aja. Nah, jadi ini hasilnya seperti itu. Nah, soal B sudah, maka kita ke soal C. Oke, yang terakhir ini adalah soal C. Kita dihitung, kita suruh menghitung selang kekonvergenan dari deret Macaulay. Berarti yang tadi soal B, kita hitung selang kekonvergen. Selang kekonvergenannya, jika yang tadi itu deret Maclaurin yang ln 2 plus X itu, plus ln 2 plus X itu konvergen jika nilai mutlak X itu lebih kecil dari 2, kecil dari 2. Maka kita gunakan uji konvergenannya. Kita uji konvergen dengan rasio tes. Kita uji dengan limit AN plus 1 per AN sama dengan N hingga itu sama dengan 1 cos 2 karena ini N plus 1 ya. Eh, Oke aja ini unsur yang tadi di atas ya. Saya coba dulu. Oke, ini N plus 2 N faktorial per 2 N plus 1 kali N plus 1 per 1. Nah ini baru N plus 1 karena cuma 2 itu di atas. Berarti ini N kurang 1 faktorial per 2N kali N faktorial. Ini jawaban yang mutlaknya. Seperti itu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nanti hasilnya seperti ini. Kalau misal saya
tulis kepanjangan akan nanti kayak uh, seperti yang pernah dikatakan Bu ini sebelumnya, nanti akan bercicit bercucut begitu ya. Untuk menghindari hal itu, saya tuliskan seperti ini aja. Ini maksudnya adalah n per 2 kali n plus 1 x kali x. Jangan lupa nilai mutlaknya. Maka ini nanti hasilnya adalah x per 2. Ya, konvergen. Uh, ini kenapa cuman x plus 2, x per 2? Ini seperti yang tadi kasus yang ini, yang ini soal apa ya? Apalagi saya tadi. Ya, tadi lupa. Pokoknya tadi, kalau misal tadi n, itu hingga. Kalau misal n-nya dikasih hingga, berarti habis ya. Seperti itu. Maka kenapa, itulah kenapa saya bisa begini. Jadi ini konvergen jika yang mutlak akar 2 itu lebih kecil dari 1. Itu. Atau kita dapat menyimpulkan bahwa ini kan X per 2. Nah, kalau misal kita pindahkan duanya ke satu, berarti 2 kali satu. Berarti nilai mutlak X itu lebih kecil dari 2. Seperti itu. Pada nilai mutlak X sama dengan lebih kecil dari 2, maka nanti ada dua kemungkinan. Nanti antara X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2. Kalau X-nya sama dengan 2, maka deretnya ini akan menjadi ln 4. Karena ini tadi yang ikutin yang di atas ini. Ln 2 plus X. Kalau misalnya kita masukin X-nya 2, berarti ln 2 tambah 2. Berarti ln 4. Berarti ini hasilnya konvergen. Sedangkan kalau kita tulis X min 2, deretnya menjadi ln 0. Nah, ln 0 sendiri itu tidak terdefinisi. Tidak ter terdef seperti itu ya, terdefinisi. Maka kalau tidak terdefinisi berarti hasilnya divergent. Divergent ya, divergent. Dari hasil seperti ini kita udah tahu lah ya selangkah berikutnya. Maka salangnya adalah seperti ini. 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan ini hasil akhirnya. Jadi untuk ketiga soal kita dapat simpulkan bahwa hasil paling akhirnya itu adalah menjual gitu dinamika itu semua untuk soalnya seperti itu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Terima kasih karena sudah memperhatikan saya. Sebelumnya tadi ya mohon maaf tadi kalau tadi ada kesalahan teknis tadi ya dari saya di AN. Ya, hal maklum aja karena saya juga masih belajar. Saya juga masih mahasiswa. Saya butuh banyak belajar. Ya. Dan ini kurang lebih soalnya sudah selesai. Ya, kurang lebih seperti ini. Demikian
video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Saya stop share. Baik, eh, terima kasih karena telah memperhatikan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata tadi atau tadi kesalahan teknis istilah lainnya ya. Mohon dimaklumi, mohon maafkan. Saya juga masih belajar. Khusus tadi yang tadi untuk soal nomor satu, kalau durasinya kepanjangan saya mohon maaf banget. Jadi, itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.